Coba koleksi saya nih. Taspen ini tabungan asuransi pensiun, bener ya? Tuh setiap bulan antum dipotongin nggak gaji antum? Dipotong ya. Maka ketika kita menunggu pensiun, belum genap pensiun kita, udah meninggal dunia, maka uang taspen itu adalah warisan. Ya, uang taspen itu warisan. Kenapa? Karena semenjak masih hidup, ya si fulan ini telah mengumpulkan uangnya itu, ya, dalam bentuk dipotong itu bagian-bagian gajinya. Ada termasuk, kalau ini termasuk harta warisan. Nah kemudian uang pensiun ini apa? Setiap bulan ya dipotong juga. Enggak kayaknya. Uang pensiun dipotong juga dari gaji kan? Enggak. Masa sih? Uang pensiun yang antum kalau kerja udah pensiun, tiap bulan dari negara ngasih buat janda, buat anak, termasuk apa? Dipotong kan? Itu murni dari negara ya. Kalau murni dari negara itu bukan warisan. Kenapa? Karena ini bukan milik si mayit. Walaupun dengan sebab adanya kematian dia dapat uang pensiun begitu, ini bukan harta si mayit, tapi harta milik negara. Ya nggak bisa dituntut kalau negara bangkrut, berhenti udah pensiunan itu. Yang jelas ini bukan harta warisan, dibagi cukup dengan kerahiman saja. Ya. Nah termasuk klaim asuransi, ya di mana sebuah permintaan resmi kepada perusahaan asuransi. Misal ada anak yang dibelikan polis asuransi pendidikan, kan ada tuh anak kita, biar nanti pas kuliah ada biaya untuk kuliah. Ya, yang punya asuransi, yang bayarin bapaknya, yang bayarin emaknya, dia meninggal bapak sama ibunya. Apakah ini termasuk warisan nggak? Termasuk nggak? Asuransi pendidikan termasuk nggak? Enggak termasuk. Ya, dia termasuk harta hibah, bukan harta warisan. Apalagi asuransi yang telah menyebutkan nama-nama sebagai penerima, gitu ya. Ini sebenarnya dia telah menghibahkan sebagian harta dia untuk kepentingan kebutuhan pendidikan untuk anaknya. Ketika dia meninggal dunia, itu bukan menjadi harta warisan. Ini penting, ini menyangkut antum juga, ya, terkait dengan harta-harta yang ada. Kalau kita meninggal dunia, ini termasuk mana yang warisan, mana yang bukan, kita paham, ya. Di mana uang duka, uang santunan, uang pensiun, uang klaim asuransi pada hakikatnya bukan harta milik si mayit, sehingga tidak bisa dikategorikan sebagai harta warisan yang harus bagian menurut kaidah waris. Ya, kerahiman aja nih boleh. Ya, sementara uang-uang yang pernah dimiliki oleh si mayit semasa hidupnya, kemudian dia meninggal, ya maka uang itu, harta itu termasuk harta warisan. Baik, sampai di sini ada pertanyaan, dipersilakan. Ada pertanyaan? Ya, silakan Pak. Pembagian harta waris dari pewaris ke ahli waris waktunya tidak ditentukan ya. Kalau ini kan jarak meninggalnya misalnya 1 atau 2 jam. Yang saya tanyakan kalau jaraknya lama, misalnya setengah tahun gitu, ketika si pewaris meninggal, ya, itu belum sempat dibagi. Tapi ketika mau ke 6 bulan berikutnya, 5 bulannya ahli warisnya meninggal nih, dan apa dia tetap dapat? Ya sekarang yang meninggal hidupnya sebentar aja dapat, apalagi hidupnya lama. Nggak ada waktu berarti. Iya, gini, ketika si fulan meninggal, sama bininya berdua itu meninggal juga, bininya masih hidup, walaupun cuma 6 jam doang, itu aja dapat warisan. Apalagi untuk harta warisan yang lama nggak dibagi-bagi, setengah tahun baru meninggal salah satu ahli warisnya, dia tetap dapat bagian. Ya, jadi yang sebentar saja masih dihitung, apalagi yang lama. Makanya kan pembagian harta warisan itu kalau ditunda-tunda, itu salah satu mudorotnya itu. Ya, kurang manfaat. Si mayit waktu hidup harusnya bisa menikmati harta warisan untuk hal-hal yang manfaat, jadi kurang manfaat. Kalau ini orang belum sempat nikah, belum ada anaknya, harta warisan jatuhnya kemana lagi? Ke saudaranya lagi, balik lagi. Ya, berarti kan nggak punya kesempatan. Harusnya ketika dia menerima warisan, mau diwakafin atas nama dirinya boleh,
mau diwakafin atas nama orang tuanya bisa. Tapi kalau belum sempat dibagi, bagaimana dia punya niat? Ya, hal-hal yang baik itu bisa dijalankan kalau harta belum sempat dieksekusi. Ya, ada lagi yang lain? Silakan. Belajar waris itu begitu Pak. Jadi kalau belum kejadian kita nggak semangat Pak. Ya, pas sudah kejadian baru berapa kerubuk nyari telepon saya, jemput saya, begitu biasanya sih begitu. Kemarin kemana aja lu Pak? Ya makanya tadi aja menyebutkan saham aja kita masih salah-salah. Berarti ada yang salah dalam hal ini. Sayanya yang nggak bisa nyampein atau antumnya yang nggak mudeng-mudeng gitu. Ya. Dibawain buku, nggak dihabisin juga bukunya. Akhirnya bawa pulang lagi itu buku. Artinya kan sayang sebenarnya. Kan antum sebagai kepala rumah tangga berkewajiban yaku anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu dan keluarga dari siksa api neraka. Ya, kita nggak pengen punya anak, punya bini ketika sepeninggal kita berantem gara-gara warisan. Itu tugas kita tuh Pak. Gimana antum mau dapetin surga kalau keluarga kita bagi warisannya nggak sesuai dengan hukum syariat? Jadi sebisa mungkin dipahamin benar gitu. Atau kita tanya kasus kalau itu menimpa saya deh misalnya. Kalau saya begini gimana bagi warisannya? Kan begitu enak. Nanti pulang kasih tahu. Kali aja. Kali aja. Kan kita nggak tahu. Ya kita nggak tahu kapan kematian itu datang. Ya hanya Allah yang tahu kapan itu datang. Ya silakan kalau pertanyaan, kita masih punya waktu banyak. Ustaz, nanya lagi. Ya silakan Pak. Bila terjadi perselisihan pembagian harta waris terhadap Karena apa? Dulu. Nah, seorang suami punya istri dua, yang satu nikahnya siri nih, Iya. PNS ceritanya dia. Iya. Nah, ketika terjadi, anaknya udah besar-besar ya, kan hartanya banyak. Ketika terjadi pembagian, si anak pertama yang istri yang dilaporkan itu dia nggak mau pakai sistem. Nah, pokoknya ini pengadilan agama. Tentu kan di situ diminta data-data legalitas dari dia tetap kekeh pakai itu, otomatis kan istri tidak dapat. Baik. Terus apa orang itu seandainya dibagi dia termasuk makan harta anak yatim dari anak bapaknya yang kawin? Iya. Jadi al-aslu fil adat al-ibahah. Hukum asalnya adat tradisi itu mubah. Selama hukum-hukum yang dibuat lewat tangan manusia walaupun nggak sesuai dengan Quran dan Sunnah, tapi sejalan itu boleh. Tapi kalau nggak sejalan nggak bisa. Contohnya tadi pernikahan siri itu halal. Ketika ada anak dari bini pertama ngurusin bagian harta warisan mengacu kepada hukum positif. Artinya bini yang nggak ada surat nikahnya nggak tercantum di keterangan waris dong. Itu bukan lantas kemudian jadi ukuran. Wah nanti bagi warisan sesuai dengan keterangan waris saja. Ya bini babe yang kedua sama anak-anaknya nggak usah. Kenapa? Dia nggak tercantum di sini. Nah, itu haram hukumnya. Nggak boleh. Dosa itu bini pertama kalau begitu. Dosa anak-anak dari bini pertama begitu. Kenapa? Dia memakan harta saudaranya dengan cara ngadu kepada pengadilan. Ya, dibikin itu sedemikian rupa walaupun secara nggak langsung nggak ada gugatan, tapi dia ngurusin itu otomatis kan namanya nggak ada. Ya, ini orang si bini yang nikah siri sama anaknya mau dituntut pengadilan juga dilewein doang. Ya, nikahnya nggak ada surat dilewein doang di sono. Ya nggak akan dianggap itu. Tapi buat kita seorang muslim, seorang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, bersiasat kita boleh pakai tuh keterangan waris biar bisa mengeksekusi rumah, mengeksekusi tanah. Nanti kalau laku dijual duitnya bagi emak pertama, emak kedua dapat. Ya dapat bini itu ada dua, bini 1/8 bagi dua. Anak dari bini pertama dan bini kedua dapat hak yang sama, laki-laki 2, perempuan 1. Harusnya begitu. Nah, untuk mencapai tingkat itu nggak mungkin kalau si suami nggak ngajarin anak-anaknya, nggak mungkin. Ya kadang cuma bisa menikahi, ada orang tak mau menafkahi. Ya ada orang cuma bisa bikin anak tapi tidak mau mendidiknya. Ah udah repot udah. Ya saya nggak tahu nih, beliau bilang itu kan PNS. Saya nggak tahu PNS begitu semua apa enggak gitu. Tapi enggak lah, mudah-mudahan ini. Artinya pernikahan siri ini itu halal, tapi bisa menjadi mudarat, ya, bisa menjadi mudarat manakala si suami tidak menjaga hak-haknya itu, kan bahaya itu. Ya, si suami bisa kena apa dosa, dia zalim terhadap hak-hak bini sirinya ini, padahal dia punya hak yang sama.
Nah cuma lewat mana tarbiyah seorang suami kepada dua keluarga itu Bang. Ya Bang ya. Jadi kalau ada dari bini pertama nikah resmi, dia menghalang-halangi pembagian harta warisan kepada nikah siri, itu kagak boleh. Ya hukumnya haram. Tapi kalau dia anak juga mengusir lagi, ngadu kita kepada pengadilan, yang menang mereka, yang siri kalah. Tapi lagi-lagi dia telah memakan harta anak-anak yatim bisa aja. Ya kenapa bisa jadi dari bini yang kedua anaknya masih kecil-kecil. Nah, ini penting tuh Bang, kita sampaikan kepada teman-teman yang barangkali mau nikah, dapat istu, ya dapat istri gitu ya, dan cuma iswan doang. Ya dan pengen bini dua gitu. Sampai Dia terbiar dulu, menikah dulu. gitu ya. Nah, itu belajar fikih prioritas itu. Ya nikah dulu apa adil dulu gitu. Nunggu adil nggak bisa nikah. Ya. Adil, Masya Allah. Ada lagi Bang? Silakan. Ada? Gak ada ya? Udah jelas ya? Insya Allah kita masih terus mengkaji masalah waris sampai tuntas. Nanti insya Allah kita akan bahas hak waris banci Pak. Nah, ada nggak sih banci dalam Islam itu? Bagaimana sih menghitung hak waris banci? Ya, ini banci yang bagaimana yang ada dalam Islam ini? Insya Allah kita bahas. Ya, saya lebih berharap antum nanti bisa mempublikasikan ya sering-sering juga sama jamaah. Dan mohon maaf, kenapa saya tidak balik badan pada saat salat zuhur? Itu sebenarnya menyandera jamaah supaya jangan pergi. Karena orang berjamaah itu ketika imam sudah balik badan, putus sudah sebenarnya hubungan antara si imam dengan si makmum. Ya, putus. Nabi itu menggeser, ya, tidak lagi searah dengan kiblat, ya membiarkan makmum mau ada urusan lain. Tapi karena ada taklim sengaja saya pantengin, cuma nggak pada ngerti-ngerti juga. Ya, disandera sama saya tuh. Ya biar genap dapat 27 derajatnya dapat. Ya, yang kedua mungkin nanti setiap taklim saya coba melihat kondisi ya. Kalau ada nanti ba'diyah dulu, itu ada peluang pada kabur. Ya, jadi kalau bisa selesai sholat ba'diyahnya ditakhir saja. Ya nanti kalau yang tetap pergi juga ya gitu lah. Ya yang jelas tetap tahan gitu. Jadi ini yang saya lihat kadang begitu. Kalau ada kesempatan di ba'diyah dulu, nanti baru taklim, itu banyak yang meloyor ke sana kemari. Sayang gitu ya. Ini kan kajian jarang ya antum cari menyengaja di tempat-tempat taklim biasa di Jakarta. Ya karena tinggal kita di Jakarta, jarang yang begini. Nah, saya sekalian mengundang nih di komplek BPK daerah Gandul itu ada masjid namanya Masjid An-Nur, insyaallah tanggal 25 ya ba'da subuh itu ada kajian perspektif syariah terkait dengan kompilasi hukum Islam bab pewarisan. Pembicaranya ada dua, salah satunya saya, yang kedua adalah ini pengacara senior, seorang wanita ya Bu Anita Kolopaki, itu tinggalnya di daerah Pondok Labu. Insyaallah itu ada talk show Pak. Berarti antum juga jadi tahu bagaimana hukum-hukum kompilasi, kemudian bagaimana hukum syariat. Ini ada nggak perbandingannya? Ini kita belum bahas, kita akan bahas sebenarnya. Tapi insyaallah kalau antum punya kesempatan serius mau taklim, datang ke situ. Ya insyaallah ya, mudah-mudahan kita bisa ketemu di Masjid An-Nur daerah Gandul, komplek dekat komplek BPK. Ya dekat sama Haji Firdaus itu kayaknya, tempat beliau juga sholat ya. Insyaallah di sana. Ya dan juga mohon doa tanggal 25 itu juga bisa mau ke Batam, insyaallah ada kajian di sana. Ya jadi mudah-mudahan waktu kita bisa berbagi nih. Ya di antara kesibukan kita bisa saling menimba ilmu, ya saling membagi-bagi pahala insyaallah. Itu saja, semoga bermanfaat ya. Apa yang disampaikan menjadi ilmu buat kita dan pelajaran penting dalam kehidupan kita. Ya insyaallah mudah-mudahan Allah pahamkan kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.